Perkenalkan, nama saya Muhammad Aswan Syawal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Perkenalkan, nama saya Anggun Febriasari. Perkenalkan, nama saya Dwi Adelia. Halo guys, perkenalkan nama saya Truly Amalia Januarti. You can call me Truly. Perkenalkan, nama saya Dea Aulia Putri. 1. Percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Percobaan atau eksperimen adalah suatu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan dan himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan ini disebut ruang sampel. Dinotasikan huruf S, anggota dari ruang sampel disebut titik sampel dan banyak titik sampel dinotasikan dengan NS. A. Pada percobaan melambangkan sebuah dadu atau ditos. Himpunan dari sebuah hasil yang mungkin muncul atau ruang sampelnya adalah S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 6. Angka-angka 1, 2, 3, 4, dan 5 serta 6 merupakan titik-titik sampelnya dan ruang sampel sama dengan 6. Percobaan melambungkan segeping mata uang logam. Himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul atau ruang sampelnya adalah S sama dengan gambar angka, gambar dan angka merupakan titik-titik sampelnya dan N sama dalam kurung S sama dengan 2. Bagian C. Pada percobaan melambungkan dua keping mata uang logam, ruang sampelnya S sama dengan AA, AG, GA, GG. Titik-titik sampelnya adalah AA, AG, GA, dan GG, serta NS sama dengan 4. Himpunan bagian dari ruang sampel disebut kejadian atau peristiwa dan dinotasikan E. Misalnya, pada contoh A, kejadian munculnya mata dadu genap adalah 2, 4, dan 6. Himpunan kosong dan S adalah himpunan bagian dari S sehingga merupakan kejadian-kejadian disebut kejadian yang tak mungkin atau mustahil. Sedangkan S disebut kejadian yang pasti. Misalnya, contoh, kejadian munculnya mata dadu 7 adalah kejadian mustahil dan kejadian munculnya mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah kejadian yang pasti. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh ruang sampel. Di soal 2 uang logam dilambungkan bersamaan. Kemudian tentukan ruang sampel dan banyaknya ruang sampel. Dan B, titik sampelnya. Penyelesaiannya yaitu perhatikan tabel berikut. A itu sebagai angka dan B sebagai gambar. Ruang sampelnya adalah AA, AG, GA, dan GG. Dan ruang sampelnya ada 4. Karena di tabel ruang sampelnya itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian titik sampelnya ada 4, yaitu A dan A dan G dan A, kemudian G dan G. Terima kasih, itu tadi contoh ruang sampel. Di sini saya akan menjelaskan satu buah soal dari peluang suatu kejadian. Pertama, pada pelemparan sebuah dadu, tentukanlah peluang kejadian munculnya A, mata dadu 5, dan B, mata dadu genap. Cara penyelesaiannya yaitu S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan ruang simbolnya sama dengan 6. A, misalkan A adalah kejadian munculnya mata dadu 5, maka A sama dengan 5 dan ruang A sama dengan 1. Peluang muncul mata dadu 5 adalah P dalam kurung A sama dengan ruang A per ruang simbol sama dengan 1/6. B, misalkan B adalah kejadian muncul mata dadu, maka B sama dengan 2, 4, 6 dan ruang B sama dengan 3. Peluang muncul mata dadu genap adalah P dalam kurung B sama dengan ruang B per ruang simbol sama dengan 3/6. Lalu setelah itu kita sederhanakan menjadi 1/2. Itulah tadi contoh soal dari peluang suatu kejadian. Terima kasih.
Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal aturan penjumlahan dalam peluang kejadian majemuk. 1. Dua dadu dilempar bersama, tentukan peluang muncul. A. Maka dadu berjumlah 4 atau berjumlah 11. B. Mata dadu berjumlah 5 atau muncul mata dadu 3 di dadu pertama. Ruang sampel dua dadu dilempar bersama disajikan dalam tabel berikut. A. Misalkan A kejadian muncul mata dadu berjumlah 4 sehingga A 3 dan 1, 2 dan 2, 1 dan 3 dan N dalam kurung A itu 3. B kejadian muncul mata dadu berjumlah 11 sehingga B 5 dan 6, 6 dan 5, N dalam kurung B itu 2. A dan B kejadian yang saling lepas karena P, A gabungan B itu sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B sama dengan 3/36 ditambah 2/36, jumlahnya itu 5/36. B. Misalkan A kejadian muncul mata dadu berjumlah 5 sehingga A 4 dan 1, 3 dan 2, 2 dan 3, 1 dan 4 dan N dalam kurung A itu B 4. B kejadian muncul mata dadu 3 di dadu pertama. B itu 3 dan 1, 3 dan 2, 3 dan 3, 3 dan 4, 3 dan 5, 3 dan 6 dan N dalam kurung B itu 6. A dan B bukan kejadian saling lepas karena A irisan B 3 dan 2 dan N dalam kurung A irisan B itu 1. P dalam kurung A gabungan B sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B dikurang P A irisan B sama dengan 4/36 ditambah 3/36 dikurang 1/36 sama dengan 9/36, lalu disederhanakan menjadi 1/4. Sekian itulah contoh soal dari materi aturan penjumlahan dalam kurun kejadian majemuk.